Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Polres Penajam Pasir Utara, Penajam Rumah IKN. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, ibu cantik yang datang dari Penajam Pasir Utara. Ya, Penajam Pasir. Hari ini bertugas di Penajam Pasir Utara, Mbak ya. Iya, benar banget, Mas. Nah, nggak usah panjang lebar, kita mau kenal langsung orang ini ya. Kita bersyukur punya kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan Mbak Umu. Saya dapat informasi namanya Mbak Umu. Iya, benar. Umu Kalsum atau gimana sih, Mbak? Tahu Umu apa, Mbak? Umu Latifah. Umu Latifah. Iya. Itu warna ungu ya? Bukan ya? Itu warna. Masuk. Oke, Mbak. Aktivitas sekarang apaan nih? Sekarang saya di Dinas Pertanian di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagai pengawas sanitasi usaha peternakan dan Kesmafet. Oh, menarik nih. Iya. Kalau kita ngomongin peternakan, ya belakangan ini ada apa? Orang kemalingan tuh ya, kemalingan ternak nih lagi agak sedikit rame. Ini apa nih yang bisa Mbak pesan apa yang kemudian Mbak bisa sampaikan ke publik terkait tentang isu tren Mbak sendiri nih? Hari ini fokusnya di mana? Kalau di peternakan sendiri kita lagi fokus ke PMK, Mas, sama penandaan. PMK itu apaan sih, Mbak? Penyakit mulut kuku. Jadi kan tahun lalu sempat itu merebak di Jawa. Nah, kemudian sekarang udah masuk ke wilayah Kaltim juga. Nah, ini kita lagi benar-benar ngejar supaya benar-benar ternak di Kaltim, khususnya di PPO ini bisa tervaksin semua gitu, tervaksin PMK ini. Terus gimana dong mau vaksin semua kalau kondisinya memang ternak kita aja kadang banyak yang liar? Iya, mau nggak mau tetap harus dijalankan. Dijalanin. Karena emang PMK ini dia cepat banget nyebarnya. Walaupun fatality rate-nya, tingkat kematiannya itu tinggi gitu kan. Nah, jadi memang harus divaksin gitu. Oke. Walaupun tingkat kesakitannya juga nggak setinggi penyakit yang lain. Nggak setinggi penyakit yang lain. Dia yang dirugikan ya masyarakat sendiri atau pelaku usaha ternak gitu ya. Benar. Jadi harus wajib lah. Gitu. Karena beberapa peternak sempat menolak, Mas, untuk ternaknya divaksin. Ada, terutama untuk sapi-sapi yang mengalami kebuntingan, khawatirnya ketika setelah divaksin si bayi sapinya itu meninggal gitu. Jadi kekhawatiran seperti itu yang dirasakan peternak. Jadi sempat ada yang nolak kayak gitu. Ada yang nolak. Bahkan ada yang nolak. Memang ketika disuntik itu ada potensi sapi mati gitu ya. Sebenarnya kalau dari kasus PMK-nya sendiri, karena vaksin PMK itu nggak ada, Mas, gitu. Tapi memang harus dipastikan bahwa kondisi sapi itu dalam keadaan yang memang baik kayak gitu. Jadi jangan sampai karena sapinya udah sakit dari sebelumnya terus tiba-tiba divaksin meninggal, jadi takutnya karena vaksin nih. Kena vaksin. Karena memang vaksin itu kan sebenarnya tindakan pencegahan ya, Mas, preventif gitu kan. Sedia payung sebelum hujan lah itu. Iya, benar. Gitu jadi bukan divaksin itu bukan setelah sakitnya enggak, tapi justru dalam kondisi ternak sehat gitu. Oh, artinya memang pada posisi ternak kita lagi sehat. Tapi kalau kondisinya lagi sakit, kalau sakit lebih ke pengobatan. Pengobatan. Nyaris kayak dokter hewan, Mbak ya. Iya, nyaris kayak dokter hewan ya. Nyerempet karena memang ada bidangnya juga di kesehatan hewan. Ada bidangnya juga. Ini, Mbak, ada hal yang menarik nih. Apa yang mesti kita sampaikan terkhusus bicarain tentang masalah ternak kita? Atau bicarain tadi sempat ngobrol nih di luar, ngobrolin masalah daging. Daging kenapa sih, Mbak? Apa yang kemudian menyebabkan Mbak khususnya bicarain tentang masalah, saya dengar nih, penelitiannya bisa dibagi deh. Oke, jadi kalau fokus saya sendiri ini sebenarnya lebih ke sanitasi usaha peternakan, Mas. Jadi termasuk dari hulu ke hilir, kayak misalnya budidaya ternak, tapi lebih ke sanitasinya. Jadi sanitasi penerapan sanitasi di usaha peternakan tersebut. Misalnya kayak pengolahan limbah ternaknya, kemudian juga terkait dengan kebersihan kandangnya, kebersihan ternaknya, pun dengan peternak itu sendiri kayak gitu. Jadi memang fokusnya ke penerapan sanitasi dan higien di usaha peternakan. Nah, cuma kalau saya sekarang yang saya coba angkat itu adalah isu terkait dengan higien sanitasi untuk pengolahan pangan asal hewannya gitu. Artinya hasil pengolahan pangannya ya? Iya, jadi di hilirnya. Kalau di hulunya kan di peternakan nih, kayak budidaya sapinya, budidaya kambing, unggas dan sebagainya. Nah, kalau di hilir lebih ke
daging, terus telurnya, kemudian juga kalau misalnya ada sapi perah, susu kayak gitu. Agak sulit sih saya nangkapnya Mbak ya. Ketika kemudian mau menjaga ya. Kan saya coba untuk contohkan diri saya. Saya mau mau motong sapi saya. Oke, saya bawa ke pemotongan, oke lah, nggak jadi masalah. Tapi kan ada juga yang memang nggak gunakan standarisasi. Kan ada standarisasi yang kemudian harus dipenuhi ya, agar betul-betul daging yang dihasilkan itu berkualitas, begitu ya? Benar-benar. Kalau untuk standar daging itu kayak grade A, grade B gitu ya Mas ya maksudnya? Mungkin. Kalau itu lebih ke bagian-bagian dagingnya kan. Kalau untuk grade A. Nah kalau sanitasi sama higien ini fokusnya untuk menjaga kualitas si daging dalam artian kayak umur simpannya kayak gitu. Terus memastikan bahwa daging yang nantinya akan beredar itu aman untuk dikonsumsi. Kayak gitu. Jadi dengan dijaga dari higien dan sanitasinya sejak dari pemotongan. Sejak dari pemotongan atau dari proses sapinya itu sendiri sehat atau tidak sehatnya? Iya, itu juga salah satunya dengan menjaga kesejahteraan hewannya. Kesejahteraan. Jadi sapi kita itu butuh sejahtera untuk bisa punya daging yang berkualitas. Iya, begitu nggak sih? Karena emang berefek Mas, ketika sapi itu kita pelihara dengan memperlakukan dia dengan baik, maksudnya kita penuhi kayak makan dan minumnya, kemudian kita berikan tempat berlindung yang memang nyaman buat dia, itu kan berpengaruh ke dagingnya. Berpengaruh. Jadi tingkat stresnya itu rendah kan, beda sama sapi-sapi yang ketika sebelum disembelih itu kita perlakukan dengan kasar, terus misalnya kita tidak berikan makanan dan minuman yang cukup, itu dagingnya akan cenderung lebih alot. Sudah ada penelitiannya gitu Mbak ya? Ada, dari teman-teman provinsi kemarin bilang kayak gitu. Pas. Artinya sapi nggak boleh baper sebelum sebisa mungkin dipotong ya? Tingkat stresnya itu harus diperkecil gitu. Terus gimana kita mau bedain itu sapi stres sama enggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya kalau dari perilaku hewannya bisa dilihat dari mungkin sikapnya juga kelihatan ya? Iya, dari cara ini ya Mas, mereka melawan nggak sih sama kita gitu. Ketika mereka melawan, bisa jadi mereka merasa nggak nyaman dengan perlakuan kita. Sapi aja butuh nyaman ya. Iya, sumpah. Asik ini. Belum, jadi kayak ibaratnya kayak berperi kehewanan gitu ya. Nah, kayak nyari arahnya ke sana. Gitu. Arah ke sana. Belum, istilah yang tepat apa belum nemu sih. Iya. Intinya memperlakukan dengan baik. Menghewankan hewan gitu ya. Intinya gitu ya. Memperlakukan dengan baik. Nih, Mbak, ini menarik kalau bicarain tentang masalah hewan. Artinya penanganan hewan kita itu, kalau Mbak sendiri ngeliat nih di Penajam Pasir Utara, sudah sesuai standar atau belum? Belum sih Mas. Belum. Iya. Apa yang kemudian bisa kita lakukan sampai bisa masyarakat kita itu tahu? Kira-kira gimana? Yang pasti kita harus terus mengedukasi terus-menerus, itu harus terus dilakukan Mas, baik dari pemerintah terutama yang memang punya amanat undang-undang gitu kan, diamanatkan oleh undang-undang untuk menjaga kesejahteraan hewan, memastikan bahwa memang ternak-ternak kita itu terjaga gitu kesejahteraan hewannya. Kesejahteraannya terjaga ya. Jadi harus terus diedukasi masyarakat kita gitu. Karena lagi-lagi kan yang akan akhirnya bersentuhan dengan ternak itu ya peternak-peternak kita gitu kan. Peternak-peternak kita. Ada hal yang menarik saya pikir Mbak, terkait tentang masalah hewan, kesehatannya, bahkan kan ada pengaruh ya ketika saya sempat googling deh, ternyata kotoran sapi itu ketika kemudian dia bercampur dengan air itu, makanya kan dilarang ya peternakan kita itu berdekatan dengan pemukiman. Benar. Apa dampaknya sebenarnya Mbak? Pastinya ke kesehatan Mas. Jadi kalau kita sebutnya kesehatan masyarakat veteriner itu irisan antara kesehatan hewan dengan kesehatan manusia. Nah, irisannya itu kesehatan masyarakat veteriner. Nah, ketika memang ada termasuk tadi ya penanganan limbah itu salah satu ranahnya Kesmafet juga. Jadi memastikan bahwa limbah-limbah ternak, limbah padatan, limbah cair itu tidak mengontaminasi atau tidak mengganggu masyarakat terkontaminasi sekitar dengan yang lain gitu ya. Jadi kalau bisa memang kita tuh ada kayak kawasan peternakan gitu loh Mas. Harusnya ada. Harusnya gitu ya? Itu idealnya seperti itu. Tapi gitu. Kalaupun memang susah, misalnya kita udah kadang bikin peternakan nih di kampung warga, atau awalnya kita ini bukan kampung. Memang ada ya di Penajam Mbak? Nggak ada sih Mas. Kalau kawasan peternakan ada Mbak, ada. Ada ya. Kayak gitu. Jadi emang idealnya ada kawasan peternakan yang dimana di situ emang khusus kalau mau naruh ternak ya di sana. Jadi ini jauh sih Mas, nanti arahnya ke
sama dinas PUPR juga tentang perencanaan wilayah gitu kan. Termasuk perencanaan wilayah. Ini ada sih menarik kalau saya lihat kondisi. Ketika kemudian melokalisasi gitu Mbak ya, melokalisasi hewan-hewan kita, lebih tepatnya begitu Mbak ya. Benar. Dan itu penting untuk kemudian dilakukan. Kenapa? Karena gini Mbak, sedikit informasi bahwa memang apa ya, terkadang ada konflik yang muncul ketika hewan-hewan kita itu atau ternak kita itu dibiarkan bebas lepas. Nah, dan itu beberapa kali termasuk nih terjadinya pencurian kemarin itu terjadi dikarenakan kondisi yang mungkin tidak ada pagar yang membatasi sehingga kemudian tidak ada wilayah yang tepat, tidak melokalisasi, mungkin kayak gitu ya. Iya. Salah satunya itu jadi mungkin akibatnya ya Mas ya, ketika kita memang tidak melokalisasi ternak seperti itu. Dan pengaruhnya kotorannya gitu, terpengaruhnya harapannya gimana sih Mbak? Jadi harapannya memang kalaupun kita tidak bisa melokalisasi ternak dalam skala besar, setidaknya ketika kita memiliki ternak itu kita kandangkan di tempat yang memang khusus untuk kandang ternak gitu. Jadi jangan sampai diliarkan. Walaupun kalau dalam prinsip kesejahteraan hewan itu salah satunya memang ternak itu harus diberi kesempatan untuk bebas gitu. Tapi tidak seterusnya gitu. Ketika memang sudah sampai ke mengganggu masyarakat, nah itu harus ditarik kayak gitu. Oke. Dengan kondisi yang kita lihat di Penajam Pasir Utara sendiri, apa yang mesti dilakukan sih Mbak? Kan banyak tradisi atau banyak upaya mereka memelihara ternak ya dilepas saja. Gimana Mbak nangkapnya itu sendiri? Kan dibiarkan liar saja itu kan juga bukan hal yang baik ya gitu kira-kira. Iya benar. Pertama nggak baiknya mungkin dari segi masyarakat ya Mas ya. Takutnya mengganggu masyarakat yang lain yang kayak kenyamanan. Terus misalnya juga mungkin pengendara motor. Terus misalnya kalau belum lagi ketika ternak-ternak kita itu membuang kotoran sembarangan itu kan mengganggu ya. Nah, banget. Bahkan ada beberapa hal gini Mbak. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat podcast dengan Babin Kantipmas. Dia ceritakan tentang tentang kotoran sapi yang di jalan. Bukan di jalan doang, di pekarangan rumahnya. Dan itu kan jadi konflik. Formula apa? Dan itu punya pengaruh besar ya bicara tentang kesehatan kita. Hari ini edukasi yang dilakukan oleh Mbak ini kan terlepas dari bicara tentang Mbak melakukan penelitian ya. Edukasi apa yang mesti dimaksimalkan deh pemerintah kita? Sebenarnya kalau kita tuh ngomongin tentang hal seperti itu kan kalau udah namanya budaya kan agak susah ya Mas ya. Budaya susah. Iya, jadi budaya masyarakat yang memang dari dulu udah kayak gini kok gitu. Jadi kalau misalnya kita mau merubah harus begini-begini itu emang agak susah gitu. Walaupun sudah ada keluhan dari masyarakat sekitar, misalnya ketika kamu melakukan praktek peternakan dengan cara melepas ternak kamu seperti ini, itu mengganggu saya loh. Bahkan ketika ada protes dari masyarakat lain pun masih belum bisa dalam tanda kutip membuat si pemilik ternak itu melokalisasi ternaknya gitu. Jadi emang agak susah aja. Mau nggak mau ya tetap harus ada kerjasama dengan masyarakat sekitar, kemudian juga dengan atau memang butuh aturan. Karena kita di sini belum punya aturan nih Mbak. Artinya kita belum punya perda ya. Benar, belum ada. Kita belum punya perda khusus bicara tentang bagaimana melokalisasi ternak. Melokalisasi ternak tadi sapinya tidak boleh baper sebelum dipotong. Dan sekarang juga kita lokalisasi gitu ya. Iya, jadi ya mau nggak mau emang harus ada peraturan juga sih Mas kalau dari pemerintah daerah. Dan ini harus karena gini loh Mbak, kita mau jadi ibu kota negara ya. Iya benar. Kita menjadi ibu kota negara. Kalau kita tidak siap dengan hal-hal yang gitu, orang-orang datang dari luar terus kemudian ngeliatin kebiasaan kita, ini akan jadi problem. Dari sanitasinya, dari higien peternakannya mungkin ya kok seperti ini ibu kota negara. Itu juga bisa jadi isu yang jadi nggak bagus buat nama IKN itu sendiri kan gitu. Dan kita dorong pemerintah baik itu di DPR ataupun di
pemerintah daerah ataupun DPRD kita untuk kemudian melakukan perda yang hari ini kita pikir cukup penting. Ketika kemudian perda itu ada, itu akan sinkron menurut saya, baik itu sanitasinya, terus kemudian juga apa ya, sanitasinya, terus kemudian kualitas daging yang kemudian dihasilkan, bahkan memvaksinnya akan jauh lebih mudah. Itu saya pikir itu lebih konkret untuk kemudian bisa mengajarkan masyarakat kita bahwa pentingnya bagaimana berternak yang tapi ini bukan hanya bicara tentang sapi kan, Mbak? Bukan hanya tentang sapi juga, Mas. Bisa yang lain juga. Peternakan kayak domba, terus ayam. Ayam juga ya. Nah, ayam kan kadang jadi keluhan juga masyarakat. Benar, iya. Lalat. Lalat. Itu kemarin isu yang cukup cukup besar di peternakan juga, Mas, karena sempat ada masyarakat yang mengeluhkan karena adanya hama lalat akibat adanya peternakan ayam kayak gitu, ayam pedaging. Dan itu punya pengaruh apa sih, Mbak, kalau bicara tentang masalah kan atau lalatnya sama nggak sih sama dengan yang itu? Kan ada yang bilang enggak, lalatnya beda gitu. Ya sebenarnya kalau ngomongin tentang lalatnya sama atau enggak, lalat tuh ada macam-macam banget, Mas, jenisnya. Tapi yang pasti di setiap peternakan, entah itu peternakan ayam, domba, sapi, lalat itu adalah hama yang nggak bisa kita hindarin. Jenis apapun ya ternaknya kayak gitu. Dan itu memang bahkan di luar negeri pun ketika mereka menerapkan higien sanitasi itu masih jadi hama yang mengganggu gitu. Tetap mengganggu. Jadi tapi setidaknya bisa diminimalisir. Jadi memang kalau misalnya kita mau membicarakan masalah hama lalat ini, mau nggak mau kita harus menjaga higien sanitasi di usaha peternakan kita kayak gitu. Pas perhatikan wilayah tempatnya, daerahnya, benar. Terus kemudian jarak minimal dengan pemukiman itu juga penting gitu. Minimal itu 1.000 meter. 1 kilo ya? 1 kilo. 2 kilo itu lebih bagus, Mas. Walaupun kita mungkin bisa mengakali dengan membuat tembok yang tinggi di sekeliling peternakan kita, tapi kalau udah namanya lalat ya tetap akan mengganggu. Namanya juga punya sayap. Iya benar. Jadi mau nggak mau ya dengan membuat jarak sejauh mungkin dari pemukiman itu justru yang lebih baik gitu. Biar nggak mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar kan. Oke. Ini pesan penting yang menarik bahwa memang hari ini itu sering jadi keluhan, Mbak ya. Iya benar. Bahwa belakangan kita sering dapat keluhan masyarakat, apalagi kalau udah musim hujan, atau musim panen, aromanya, bahkan lalatnya. Pesan apa yang kemudian bisa Mbak sampaikan? Ya lagi-lagi. Bisa lihat ke kamera, Mbak, biar ibu satu anak ini bisa memancarkan cahayanya gitu. Oke, lagi-lagi untuk pelaku usaha peternakan itu harus sadar untuk menjaga higien sanitasi usaha peternakannya, karena kesehatan itu yang utama gitu kan. Ketika kita tidak bisa menerapkan praktik higien sanitasi, itu bisa mengancam kesehatan bukan hanya orang-orang yang bersentuhan dengan peternakan langsung, tapi masyarakat sekitar kayak gitu. Oke, mantap nih pesan dari Mbak Umu. Dia nyampaikan bahwa hari ini itu berangkat dari personal kita. Iya, berangkat dari personal pribadi kita. Bagaimana kita bisa peduli. Terlepas hari ini pemerintah juga punya tanggung jawab yang sama untuk kemudian memformulakan aturan yang hari ini bisa mengatur masyarakat kita agar betul-betul tertib dalam berternak, terus kemudian memaksimalkan potensi-potensi di Penajam Pasir Utara dalam rangka menyambut ibu kota negara. Karena banyak pelaku-pelaku UMKM kita juga yang memanfaatkan daging-daging kita gitu ya. Iya benar. Di rumah IKN ini. Iya. Sebenarnya gini, Mas, kalau ngomongin tentang peraturan, sudah ada peraturan dari pusat itu, Mas, tentang tapi turunannya belum sampai ke bawah. Cuma turunannya belum sampai, dan memang idealnya ada peraturan daerah yang bisa menyesuaikan dengan kondisi daerah itu gitu. Dengan mungkin budaya masyarakatnya, dengan mungkin iklim di sini kayak gitu kan. Jadi kalau peraturan daerah kan kita bisa buat lebih menyesuaikan gitu loh dengan kondisi daerah kita tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kan beda-beda tiap daerah. Petunjuk teknis nanti di bawah kan di perda bahkan sampai tingkatan perbu. Ini menarik kemudian kita bahas. Saya berharap ini nggak cuma sekali, dan saya berharap nanti kita bisa duduk bareng dengan pemangku kepentingan, karena di sini akan menyenggol banyak hal ya, baik itu pemerintah, DPR, bahkan juga kepolisian. Bisa jadi. Iya, karena dampaknya ketika sapinya pup sembarangan, benar, orang mau kelahi, yang ngurusin Pak Polisi. Nah itu yang kemudian kita mungkin bisa rancang bersama, karena ini bicara tentang bagaimana
keamanan daerah kita juga. Penajam rumah IKN. Statement terakhir buat Mbak. Oke, jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan juga pastinya jaga kesehatan sih. Oke. Jangan pernah jadi penonton di kampung sendiri. Pastikan kesehatanmu bagian dari kehidupanmu. Saya Tasar undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.